inflasi di Indonesia saja sudah sekitaran mungkin 5% per tahun ya. Jadi kalau Anda berinvestasi di deposito, belum dipotong dengan administrasi lain sebagainya, itu impas gitu ya. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Yanpro dan Properti Bandung. Di sini saya ingin menjelaskan perbedaan Anda berinvestasi di emas, kemudian deposito, dan kemudian saham dan properti. Gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke video berikutnya, Anda bisa like, comment, subscribe video di bawah ini, atau Anda ingin dibahas yang sesuatu yang lebih dalam lagi tentang sebuah investasi atau properti, Anda bisa like, comment, subscribe video, atau Anda bisa komen juga di bawah ini, ya kayak gitu. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang perbedaan investasi, baik itu deposito, kemudian emas, saham, dan kemudian properti, gitu ya. Nah, seperti kita tahu, salah satu instrumen investasi yang paling banyak diminati oleh orang adalah deposito. Tapi deposito ini kenaikannya cukup kecil ya, yaitu adalah sekitar 6% per tahun. Belum dipotong biaya administrasi, belum dipotong biaya inflasi dan sebagainya. Inflasi di Indonesia saja sudah sekitaran mungkin 5% per tahun ya. Jadi kalau Anda berinvestasi di deposito, belum dipotong dengan administrasi lain sebagainya, itu impas gitu ya, karena ada inflasi tiap tahunnya gitu ya. Jadi Anda punya uang 100 juta sekarang, tahun depan itu bernilainya cuma 95 juta gitu ya. Jadi kalau ada kenaikan sekitar 6%, berarti 106 juta, yaitu sama aja karena hampir impas karena belum dipotong biaya-biaya lainnya gitu. Kemudian apabila Anda berinvestasi di emas gitu ya, seperti yang kita tahu, dalam waktu beberapa tahun ini emas itu tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mungkin emasnya naiknya mungkin sedikit-sedikit ya. Dulu mungkin yang saya tahu emas itu masih sekitaran 500.000 per gram. Kemudian naik 600.000, naik 700.000. Pas ada corona mungkin naik luar biasa 900.000 per gram gitu ya. Jadi kenaikannya memang dari tahun ke tahun itu tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan dalam waktu suatu periode 2 atau 3 tahun itu emas kenaikannya cuman ya cuman beberapa persen saja. Tidak kenaikannya cukup signifikan gitu ya. Tapi memang emas juga itu adalah pelindung dari inflasi. Emas selalu naik terus, dan insya Allah kalau Anda berinvestasikan ke emas, naiknya akan naik cukup mengalami kenaikan dari waktu ke waktu gitu. Kemudian bagaimana kalau kita perbandingkan dengan saham atau trading ya. Seperti yang kita tahu, memang saham ini adalah sebuah instrumen investasi yang high return gitu ya, dimana Anda akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi jangan lupa, apabila Anda salah berinvestasi dalam suatu paper aset dan sebagainya, itu bisa penurunannya cukup tajam juga gitu. Bahkan ada yang bilang ketika kita merem itu harga saham naik, tapi ketika kita melek sahamnya tiba-tiba turun, dan turunnya luar biasa. Bahkan dalam waktu beberapa momen tertentu, saham ini kalau Anda tidak tahu cara mainnya, itu Anda akan mengalami kejatuhan yang cukup luar biasa gitu. Apa suatu instrumen suatu instrumen investasi yang low risk tapi high return? Tidak lain adalah suatu investasi properti gitu ya. Jadi investasi properti ini bisa dipastikan selalu naik harganya dari waktu ke waktu gitu ya, dan kenaikannya itu cukup signifikan, itu cukup 20-40% per tahun. Bayangkan Anda berinvestasi di deposito, itu 5 tahun Anda naiknya cuma sekitar 30% per 5 tahun. Tapi apabila Anda berinvestasi properti, minimal dalam waktu 5 tahun Anda mengalami kenaikan yang cukup signifikan, itu kenaikannya bisa 100% per tahun. Jadi kalau Anda punya uang 100 juta, diinvestasikan kepada properti, dalam waktu 5 tahun kemudian, ya minimal 5 tahun kemudian, uang Anda akan bernilai sekitar 100% ROI-nya, berarti senilai 200 jutaan. Jadi jangan ditunda lagi, karena semakin ditunda akan semakin mahal gitu. Semakin ditunda Anda berarti menunggu properti itu akan naik dari waktu ke waktu secara terus-menerus. Jadi kapan saatnya yang tepat untuk investasi properti? Saat yang tepat adalah masa sekarang. Karena masa sekarang kita tahu sedang mengalami krisis, sedang mengalami kejatuhan ekonomi, sedang mengalami COVID-19, dan sedang mengalami virus corona. Sehingga akhirnya banyak di pasaran itu properti-properti yang harganya cukup murah, bahkan mungkin bisa diangsur. Jadi saatnya lah Anda berinvestasi properti saat ini juga, karena semakin ditunda akan semakin mahal. Mungkin itulah sharing edukasi dari saya, mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk menentukan pilihan investasi mana yang tepat. Semoga Anda menemukan secepatnya investasi yang sangat baik dan benar, terutama investasi properti. Terutama juga mungkin yang bisa saya sharingkan adalah di tanah kafling. Karena tanah kafling tidak mengalami kenaikan tidak perlu biaya perawatan, tidak perlu biaya maintenance, operasional, biaya renovasi. Jadi cukup Anda membeli tanah kaflingnya saja, insya Allah harganya akan naik dari waktu ke waktu. Terima kasih, saya Yana Priyatna. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sebuah sharing edukasi yang cukup bermanfaat, menginspirasi, memotivasi, dan kemudian bisa saya sarankan Anda bisa action segera. Terima kasih, saya Yana Priyatna.
Saya senang mencari ilmu dan saya senang berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.